Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan sana'amu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersebu awak balik di program mengulang-ulang kaji, lancar kaji de acok diulang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulang-ulang kaji dengan judul Ajalmu Tidak Menunggu Taubatmu. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa akhir dari perjalanan kehidupan setiap manusia di muka bumi ini adalah yang namanya kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tengoklah jam di dinding kita, seolah-olah jarum jam itu berkata berkurang, berkurang, berkurang. Dan ketika baterai jam tadi telah habis, maka terteralah di situ jamnya, menitnya, detiknya, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Begitu jugalah dengan kehidupan kita, setiap manusia yang hidup di muka bumi hari ini. Dari hari ke hari kita menuju yang namanya kematian tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut wa kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan. Wah, setiap umat ini memiliki batas ajal, batas umur atau batas usia mereka di kehidupan dunia ini. Dan ketika ajal itu telah menimpa mereka, menemui mereka, dia tak bisa dimajukan maupun dimundurkan walaupun hanya sesaat saja. Dalam surah Ali Imran ayat 133, apa kata Allah di situ? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan bersegeralah, berlomba-lombalah, berpacu-paculah, jangan diundur-undur lagi. Kalau bisa sekarang lakukan. Wasari'u, bergegaslah, berlomba-lombalah, berpacu-paculah, kata Allah SWT. Jangan diundur-undur lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan sana'amu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita bergegas, berlomba-lombalah, berpacu-paculah. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, jangan diundur besok, jangan diundur pekan depan, tapi kalau bisa hari ini kita untuk melakukannya. Nah, sebagaimana kita kepengen mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah SWT, maka setan sangat takut, sangat khawatir kalau manusia ini mendapat ampunan dari Allah SWT. Maka apa yang dilakukan oleh setan? Salah satu panah beracun yang ditancapkan oleh setan di hati-hati manusia ialah takjilu taubah, yaitu mengundur-undur tobat ketika mereka berbuat dosa dan maksiat. Dibisikkan, digoda terus oleh setan, nantilah, pekan depan lah, bulan depan lah, tahun depan lah. Akhirnya tiadalah penyesalan bagi seorang hamba. Harga yang sangat mahal mereka dapatkan nanti di akhir kehidupan mereka ketika malaikatul maut mencabut nyawa mereka, sedangkan mereka lagi bergelimang dosa dan maksiat, sedangkan dosa-dosa mereka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasari'u, kata Allah, bergegaslah. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab? Sayyidina Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kalau terbiasa mereka melakukan dosa dan maksiat, lalu mereka candu dengan dosa dan maksiat tersebut, maka biasanya Allah akan memperlakukan mereka dengan dua hal. Orang kalau melakukan dosa satu kali, dua kali, atau tiga kali, mungkin Allah masih menutupi dosa-dosa tersebut dari pandangan orang lain, karena Allah punya sifat namanya As-Sattar, yang maha menutupi dosa. Tapi kalau dosa sudah berkali-kali kita melakukannya, dan bahkan kita cenderung candu melakukan dosa tersebut, dua hal yang Allah berikan itu adalah, yang pertama, Allah buka tirai dari dosa yang mereka candu untuk melakukan tersebut, sehingga orang lain tahu kalau dia melakukan dosa tersebut. Maka tak usah heran kita lihat ada Satpol PP yang menggerebek hotel, maka ditemukan pasangan yang lagi berbuat mesum di situ. Padahal mereka sudah punya masing-masingnya pasangan hidup, tapi mereka melakukan perzinahan, berselingkuh di hotel. Direkam oleh wartawan, disiarkan di media-media massa, di televisi-televisi. Akhirnya keluarganya, sanak familinya, orang kampungnya, bahkan se-Indonesia ini orang tahu kalau dia suka melakukan perbuatan zina tersebut. Bisa jadi zina itu mereka lakukan bukan 4 kali, 5 kali, mungkin sudah berulang-ulang kali. Bahkan mungkin sudah candu melakukannya, sehingga Allah buka tirai pertama, Allah buka tirainya, sehingga orang lain tahu kalau dia suka candu melakukan dosa tersebut. Lalu yang kedua,
Ketika orang tersebut belum juga merespon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya adalah Allah akan mewafatkan mereka dengan dosa yang mereka candu untuk melakukannya tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Maka tak usah heran Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah, seorang anggota dewan 1 bulan lagi mau naik haji, tapi meninggal dunia di kamar hotel, overdosis obat kuat, baru saja selesai berzina dengan seorang pelacur. Na'udzubillahi min zalik. Sering kita dengar setiap habis Idul Fitri di pesisir-pesisir pantai terutama, orang pesta minum keras oplosan, lalu mereka ada yang meninggal di suatu tempat 5 orang, ada yang 7 orang. Bisa jadi mereka sudah berulang-ulang melakukan itu dan candu melakukan dosa tersebut, lalu Allah wafatkan mereka dengan dosa yang mereka candu untuk melakukan itu. Nah, kematian itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian besar orang pada hari ini, terutama kaum muslimin hari ini. Kematian itu bukan hanya sekedar lepasnya luh dari jasad kita, lalu tertutupnya mata, lalu orang-orang memandikan kita, mengafani kita, menyolatkan kita, diantar ke liang lahat untuk dikuburkan. Tidak sesederhana itu. Karena ada begitu banyak ilmu berkaitan dengan nas-nas terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW berkenaan tentang kehidupan setelah kematian, bahwa kematian itu adalah gerbang terakhir dari kehidupan dunia ini, sekaligus gerbang pertama dari fase-fase kehidupan di kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah kenapa Sayyidina Utsman bin Affan setiap ziarah kubur beliau selalu menangis terisak-isak. Ditanya oleh pembantunya, "Ya Syahid, telah diceritakan kepadamu dahsyatnya neraka, nikmatnya surga, engkau menangis, tapi setiap ziarah kubur aku melihat engkau terisak menangis sampai basah jenggotmu. Kenapa?" Maka apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kuburan itu adalah gerbang awal dari gerbang-gerbang fase-fase dari kehidupan kampung akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka pasti dipastikan akan selamat di fase-fase berikutnya. Dan aku mengkhawati diriku, apakah aku selamat di alam barzah atau di alam kubur ini." Itu kecemasan dari Sayyidina Utsman bin Affan tentang kehidupan di alam kubur ini. Orang yang selamat di alam kuburnya dipastikan selamat di fase-fase berikutnya, tapi orang yang tak selamat di alam kubur ini dikhawatirkan dia tak akan selamat di fase-fase berikutnya di kehidupan kampung akhirat yang kekal abadi. Maka kematian tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Apa kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab As-Tazkirah? Beliau menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 6 sifat dari kematian itu. Yang pertama, bahwa kematian itu memiliki sifat yang namanya kematian itu datangnya selalu tiba-tiba. Tak pernah dikasih tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita wafat. Banyak kita lihat hari ini orang yang sehat-sehat saja, tapi justru orang yang sehat-sehat itu yang ajalnya lebih cepat daripada orang yang bolak-balik ke rumah sakit karena sakit yang dia ditanya. Banyak orang yang sehat meninggalnya tiba-tiba saja, tapi banyak orang yang sakit tak kunjung sembuh hari ini, justru usianya lebih panjang daripada orang yang sehat tersebut. Saya punya kisah tetangga kami di Indarung di Kota Padang sana. Ketika istrinya berkata, "Bang, pergilah keluar. Orang lagi menebang pohon, lihat anak kita, nanti anak kita tertimpa pohon." Justru ketika dia keluar rumah, justru dia sendiri yang tertimpa oleh pohon itu, lalu meninggal karena tertimpa oleh pohon tersebut. Kasus Nia yang lagi heboh hari ini di Sumbar, Allah gerakkan dia di mana dia akan dibunuh, dalam kondisi apa dia akan dibunuh. Padahal Nia pada waktu itu nggak tahu kalau hari itu dia akan dibunuh. Dan begitulah kehidupan kematian tersebut. Dia datangnya tiba-tiba, tak pernah dikasih tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita diwafatkan. Kalau takdir kita meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan di suatu tempat, maka Allah gerakkan diri kita untuk pergi ke tempat tersebut, di mana di situ kita akan menemui kematian kita. Bahkan kekasih Allah sendiri Nabi Muhammad SAW tak Allah kasih tahu kapan jadwal kematiannya. Di hari Jumat sore, beliau mengatakan ke Bunda Aisyah, katakan kepada Abu Bakar agar dia mengimami sholat asar nantinya. Dari hari Jumat asar, Sabtu 5 kali tak berjamaah di masjid. Ahad beliau juga tak bisa lagi berjamaah ke masjid. Tapi Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dia agak sedikit baikan di kala subuh itu. Beliau dipapah ke masjid untuk berjamaah. Para sahabat bahagia dan senang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah sehat, masih bisa berkumpul bersama mereka. Tapi ternyata tidak. Justru hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itulah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Bunda Aisyah. Artinya itulah nama kematian.
tak seorang pun dikasih tahu. Kenapa Allah rahasiakan jadwal kematian itu kepada kita? Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tak mau menghapus senyuman manis dari wajah kita. Allah kepengen kita tetap optimis dari bangun tidur sampai tidur lagi beraktivitas. Tak terbayang oleh kita kalau masing-masing kita Allah kabarkan sudah diberitahu 3 hari sebelum kematiannya bagaimana cara dia mati. Dan tak terbayang juga kalau bayi kita ternyata kematian kita mungkin ditimpa oleh batu besar atau digulung oleh ombak besar ketika terjadi tsunami. Betapa paniknya kita menyiapkan menunggu hari-hari berikutnya ketika kita mau wafat tadi. Tapi tidak, Allah rahasiakan jadwal kematian itu. Allah rahasiakan bagaimana cara kematian kita itu. Agar apa? Agar kita tetap tersenyum, optimis melalui hari kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lalu yang keduanya, kenapa Allah rahasiakan kematian itu? Yaitu untuk ujian keimanan bagi kita. Berimankah kita bahwa ada kehidupan setelah kematian ini? Berimankah kita bahwa di alam barzah itu ada kehidupan? Ada orang-orang yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, tapi sebaliknya ada orang-orang yang disiksa di alam kuburnya saban waktu, saban masa sampai terjadinya hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman akan adanya ada kehidupan di alam kubur sana, maka mereka akan benar-benar mempersiapkan diri mereka menyongsong kematian mereka, karena sebentar lagi mereka paham mereka akan pindah alam, yaitu di alam barzah sana. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang banyak mengingat mati lalu mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian tersebut. Inilah yang pertama, sifat kematian itu datangnya selalu tiba-tiba, tak pernah dikasih tahu kepada siapapun kapan, di mana, dalam kondisi apa mereka akan diwafatkan. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut jadwal kematian itu dengan iman kita, dengan amal soleh terbaik kita. Lalu yang kedua, sifat kematian kedua itu ialah dia memiliki bayang-bayang kematian, kata Rasulullah SAW. Tidaklah seorang anak Adam itu berdiri, melainkan mereka diikuti oleh bayang-bayang kematian mereka. Dan bayang-bayang kematian itu memiliki 99 ancaman kematian yang terus menyertai mereka setiap harinya. Dan kita ini hanya berpindah dari satu ancaman kepada ancaman-ancaman berikutnya. Kalaupun mereka bisa melewati 99 ancaman kematian itu, mereka pasti tak akan bisa melewati ancaman yang ke-100, menjadi tua, renta, lemah, tak berdaya, dan ujung-ujungnya juga akan masuk di alam barzah, akan meninggal dunia. Mungkin kita selamat dari kanker, tapi belum tentu selamat dari stroke. Mungkin kita selamat dari stroke, belum tentu selamat dari asam lambung. Mungkin kita selamat dari asam lambung, belum tentu selamat dari kecelakaan di jalan raya. Mungkin kita selamat di kecelakaan jalan raya, belum tentu selamat. Mungkin kita matinya dibunuh oleh orang lain. Dan kita memiliki ancaman demi ancaman itu. Dan kita nggak pernah tahu hari ini sudah ancaman keberapakah kita. Kalau dalam takdir kehidupan kita, kita di ancaman ke-46. Dan mungkin kita ada sampai di 45 hari ini. Hanya tinggal satu ancaman. Kita nggak tahu ancaman kematian seperti apa yang akan menemui kita nanti untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Syekh Ali Jaber, ketika beliau tabligh akbar, ada upaya pembunuhan. Ditikam lehernya, tapi belum ajalnya. Ditangkis di bahu, sehingga beliau pun selamat. Tapi justru beberapa bulan berikutnya,